What's up? Nah, kembali lagi kan di video baru kita AWP. Gimana? Video kita yang kemarin udah tonton belum? Yang gibah. Ya, gibah secara sopan santuy, anjay. Ya bukan gibah sih, beropini lah. Opini-opini kita. Udah lihat? Yang ini. Dan satu lagi gue rekomendasiin adalah 14 film rekomendasi kita AWP. Itu menarik banget sih, lo harus nonton. Personally, gue akan pilih untuk lo tonton duluan adalah AWP Beropini Part 3. Karena di situ gue ngebahas reaksi gue terhadap Sarah Kale yang menjual keperawanannya. What the fuck? Sebel gue ya, pakai bismillah pula. Ah udahlah, lo tonton lah pokoknya ya. Oke? Nah, di video kali ini salah satu favorit gue karena kita bakal ngerekomendasi anime-anime atau kartun Jepang yang jadi favorit kita. Nah, lo kalau misalnya penasaran, lo mau nyari anime yang ditonton atau manga yang harus lo baca, lo lihat deh. Coy, lo harus tahu nih, yang ini seru banget. Anak 90-an pasti semua tahu ini. Anime yang berikutnya itu Slam Dunk. Nih, gue punya komiknya. Ini keren banget sih. Anime ini, manganya itu dari tahun 90, itu keluar sampai tahun 96. Nah, animenya pun juga laris banget nih, salah satu kombinasi manga dan anime yang gue nikmatin dua-duanya. Jadi gue baca komiknya, gue nonton animenya, ini seru banget. Jadi berputar dengan olahraga basket. Nah, karakter utamanya namanya Hanemichi Sakuragi. Jadi semacam preman gitu lah. Terus kekuatannya dia itu cuma lompat doang. Jadi dia mengasah skillnya dari skill rebound. Tapi dari situ dia nggak berhenti situ doang. Dia juga belajar shooting, dia belajar dribble segala macem. Sampai akhirnya dia jadi pemain yang komplit lah. Nah, di sini perjuangannya seru-seru banget, karakternya kocak-kocak, terus ada percintaan juga, ada berantem-berantemnya juga, jadi kayak komplit banget. Ini menurut gua anime dan manga olahraga terbaik sampai saat ini, nggak ada yang ngalahin deh. Pokoknya nomor 1 itu Slam Dunk menurut gua. Kalau mau bilang ada Tsubasa, ada yang lain-lainnya, menurut gua Shohoku itu nomor 1 deh, nggak ada yang ngalahin. Nah, saking populernya Slam Dunk ini, dia tuh menginspirasi banyak orang. Contohnya ada anime baru sekarang namanya Ahiru no Sora. Nah, ini dia terinspirasi dari Slam Dunk. Terus ada nih satu pemain basket yang berdarah Jepang Amerika, dia ganti nama jadi JR Sakuragi karena saking ngefansnya dia sama Slam Dunk. Itu keren banget sih menurut gue. Oke, untuk anime yang mau gue rekomendasiin adalah One Punch Man. One Punch Man. Saitama. Tau nggak yang mana? Yang gundul. Yang gundul pakai jubah sayap putih. Pokoknya dia tuh anime yang super duper lebay. Dia sih lebay, jadi kayak singkatnya, anime ini menceritakan tentang seorang manusia bernama Saitama, ya, yang dia merasa dia itu terlalu kuat untuk melawan semua musuh dan semua monster. Jadi pokoknya di negara itu isunya tuh suka keluar monster dah. Nah, monster itu tuh suka mengganggu rakyat lah. Nah, Saitama itu orangnya tuh kuat banget gitu, tapi dia unrated. Unrated itu dia itu tidak ketahuan atau tidak diketahui oleh siapa-siapa kalau dia sangat kuat. Kenapa? Karena setiap monster muncul, monster datang, dia cuma dengan satu pukulan aja dia tuh monsternya langsung lenyap, hilang, mati. Tuh. Nah, kenapa gue rekomendasi ini? Karena film ini pertama itu lucu banget, kayak ngakak deh, lucuannya banyak banget yang bisa diterima oleh rakyat umum. Terus kedua, seru. Itu animasinya juga dia, kalau nggak salah production house-nya itu yang pertama tuh Mad Max. Dia tuh yang udah terkenal bikin anime dengan animasi yang super duper cool gitu loh, scene-scene-nya gitu. Jadi kayak wah anjing, stop scene. Terus ketiga, storyline-nya bagus banget sih. Kayak sampai detik ini pun, ini bukan gua nge-spoiler ya, tapi sampai episode sekarang pun kita sampai yang suka nonton itu belum ada yang tahu kenapa Saitama bisa sekuat itu gitu. Belum terpecahkan gitu, kenapa dia bisa sekuat itu. Oke, intinya cuma dengan sekali pukul nih. One punch.
orangnya gundul dan kuat. Jurus dia tuh sekali pukul. Kaget nggak? Nggak ya, asu ya. Oke. Gua rekomendasiin banget buat lo pada untuk coba nonton dari episode pertama. Sekarang sih baru sampai 2 season ya. Tapi 2 season ini udah seru banget dan super duper cool lah pokoknya. Kalau misal lo suka film ini dan akhirnya lo pengen lanjutin lagi, lo bisa baca komik online-nya. Ya, tapi nggak sekeren animenya. One Punch Man. Nah, anime yang mau gue rekomendasi ini judulnya Haikyuu, anime volleyball tentang olahraga bola voli. Nah, Haikyuu ini karakter utamanya namanya Hinata, cabul, jadi cuma 160 cm, cuma main volley kan harus tinggi-tinggi tuh, harus loncat tinggi segala macam. Nah, ini si cabul ini nih, si geblek ini mau jadi pemain terbaik di Jepang. Nah, ini perjalanan dia dari yang kekuatannya cuma lompat tinggi doang, terus harus bisa bersaing sama sekolah-sekolah lain. Perjuangannya habis-habisan, keren banget. Tapi juga komedinya ini sih yang bikin kocak. Gue sendiri nggak terlalu suka volley, nggak ngikutin, tapi pas gue nonton anime ini gue jadi suka. Jadi amazed lah sama anime ini, keren banget, lo harus nonton sih. Terus karakter-karakternya juga seru-seru banget. Nggak cuma center sama satu sekolah doang, tapi sekolah-sekolah lain di prefektur lain kayak di Tokyo, di Miyagi segala macam. Karakternya banyak juga dan ini salah satu anime yang wajib lu tonton sih. Oke, berikutnya anime yang mau gue rekomendasiin adalah Attack on Titans. Kalian tau gak gimana? Attack on Titans nih, trailernya nih. 思い出した。そうだ。この世界は残酷なんだ。 Oke, jadi Attack on Titans itu singkat cerita menceritakan tentang, jadi ada sebuah, apa kita bilang, negara yang memiliki kasta-kasta tersendiri gitu. Nah, jadi di dunia mereka itu ada yang namanya Titans. Titans itu adalah manusia yang jadi monster gede banget dan makannya tuh manusia. Nah, di negara mereka itu ngebangun benteng-benteng biar Titansnya nggak bisa masuk ke dalam tempat mereka tinggal. Kurang lebih udah berapa tahun mereka hidup damai tanpa ada Titan masuk. Tapi tiba-tiba di sebuah atau di suatu kedamaian, di suatu hari yang damai, ya, itu ada Titans yang berhasil masuk ke dalam negara mereka dan menghancurkan negara. Jadi ada kayak kloter gitu loh. Negara yang miskin tuh lingkar paling luar, negara yang kaya lingkar keempat, 3, 2, 1. Satu tuh isinya tuh kerajaan-kerajaan. Misalnya orang-orang dari keturunan kerajaan lah, yang kaya-kaya tuh ada di lingkar pertama. Nah, akhirnya tembok 5 itu hancur dan Titans berhasil masuk. Nah, jadi aktor utama itu adalah namanya Eren Yeager. Eren Yeager itu adalah yang orang miskin itu, dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang tuanya itu diserang Titans dan dimakan Titans. Nah, akhirnya si Eren Yeager berambisi untuk menjadi kayak pasukan khusus gitu loh, untuk memburu Titans gitu. Nah, jadi menceritakan tentang si Eren Yeager. Sebenarnya ada lagi sih yang lain kayak Eren Yeager, Mikasa, dan temennya Armin satu lagi. Nah, pokoknya kisah itu tentang perjalanan mereka bertiga ya untuk membahas dendam dan mencari tahu Titans itu awal dari mana sih gitu. Oke, mungkin kedengarannya simple banget filmnya, kayak apaan sih, monster doang terus dibunuh sama orang menjadi monsternya pokoknya yang jelek yang gitulah, monster tuh jelek gitu. Kalau gue jadi monster mah gue masih ganteng kan. Tapi ya, gimana ya sorry aja kalau orang ganteng emang susah jelek kayak canda. Jadi ya perjalanan mereka bertiga itu
ceritanya itu dikemas dengan, menurut gue sangat baik sih alurnya. Ya orang Jepang lah, lo tau orang Jepang kan pinter-pinter banget gitu. Setiap hari makannya sushi, nah kita makannya sarden. Gue awal tuh iseng nonton episode pertama, kedua, dan ternyata anjing lagi. Ternyata guguk ya. Dan ternyata filmnya tuh sangat-sangat menarik, bagus banget malah. Menurut gue ini anime terbagus yang pernah gue tonton ya. Karena ceritanya tuh banyak apa sih, plot twist gitu loh. Kalau orang suka plot twist yang ternyata tiba-tiba, oh ternyata ini. Attack on Titans, gue keren banget, gue rekomendasiin banget. Dan dia menurut gue bukan untuk anak-anak sih, karena sadis, emang filmnya itu sadis. Dan actionnya pun juga keren banget, dia hampir mirip kayak One Punch Man. Untuk animasinya mungkin PH-nya sama, tapi kayak sih ini jauh lebih keren. Attack on Titans animasinya jauh lebih keren daripada One Punch Man. Kalau lu pada udah pernah nonton One Punch Man, nah bayangin Attack on Titans jauh lebih keren karena campuran antara 3D dan anime gitu. Jadi anime 3D gitu, pakai keren banget lah. Hello, nah yang gue mau rekomendasiin ke kalian ini sekarang adalah anime berjudul One Piece. Asik, pasti udah pada tahu kan One Piece kan? Nggak mungkin nggak sih. Gue kasih tau dulu fakta-fakta menariknya tentang One Piece nih. One Piece itu pemegang rekor dunia tentang penulis yang berhasil menjual satu judul komik terbanyak di seluruh dunia. Itu tahun 2014 dia dapatnya. Terus kedua, itu animenya udah ada 929 episode. Banyak banget, lu nonton itu sampai mati kayaknya. Terus kayak kalau nonton lu satu episode satu hari, itu berarti lu harus tonton sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun tuh kayak 900 episode men, gitu kan. Itu terus chapter tuh di komiknya sendiri itu ada 970-an chapter sampai sekarang. Dan umur One Piece udah 23 tahun. Sebenarnya kayak kalau gue kasih itu aja, harusnya tuh lu sadar, lu pada sadar betapa mayoritas orang di seluruh muka bumi ini menyukai One Piece gitu. Karena kan suatu anime atau suatu manga itu nggak akan hidup kalau misalnya nggak ada fan base-nya ataupun nggak ada yang suka gitu. Ngapain orang nulis mulu, nggak dibayar gitu kan. Nah itu. Dari situ aja harusnya lu udah mulai tertarik sih tentang One Piece. Oke, gue ceritain tentang One Piece sekarang. Jadi, karakter utamanya itu namanya Luffy. Luffy, kayak gini. Nah, ini Luffy. Luffy itu pakai topi jerami. Jadi, dia membuat suatu bajak laut, suatu bajak laut bernama bajak laut topi jerami. Nah, oke. Terus bajak laut topi jerami ini tujuannya satu. Yaitu Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Nah, raja bajak laut itu apa? Gue nggak akan ngasih tahu ke kalian maksudnya raja bajak laut apa. Kayak pastinya kalian punya persepsi sendiri. Ya raja bajak laut itu berarti yang paling kaya atau yang paling enggak. Karena gue baca One Piece dari chapter 1 sampai ke chapter 970 sekarang, itu asumsi gue terhadap arti raja bajak laut itu berubah seiring dengan gue ngikutin chapter. Itu menariknya cerita One Piece karena lu akan di-guide oleh sang penulis Eiichiro Oda. Oke, ini Eiichiro Oda. Oke, lu akan di-guide itu bener-bener ngikutin alur ceritanya as a person gitu. Jadi seolah-olah lu tuh di dalam kru topi jerami sendiri gitu. Lu di dalam bajak laut topi jerami sendiri itu. Bahkan setiap cerita One Piece atau setiap masalah yang dihadapi bajak laut topi jerami itu akan membawa dampak positif kepada kru tersebut, baik itu krunya akan mendapatkan emas ataupun akan mendapatkan kekuatan baru ataupun akan mendapatkan lebih terkenal segala macam gitu. Kayak di dalam dunia One Piece itu ada kekuatan yang namanya buah setan. Nah, buah setan itu apa? Nah, ini menariknya. Jadi buah setan itu adalah suatu buah yang kalau misalnya seorang manusia memakan buah setan, itu dia akan mendapatkan suatu kekuatan. Nah, kebetulan si Luffy ini, karakter utamanya itu makan buah setan dengan tipe karet. Jadinya akhirnya tubuh dia udah bisa melar kayak karet. Nah, itu ada ribuan atau banyak banget karakter di dunia One Piece yang makan buah setan gitu. Yang kayak buah setan tipe api, buah setan tipe tsunami, buah setan. Pokoknya aneh-aneh lah buah setannya. Lu bisa
lu bisa baca sendiri lah. Menurut gue ini worth to watch atau worth to read banget One Piece ini, karena pertama karakter buildingnya ini bener-bener sangat detail. nulisnya karakter buildingnya dari mulai kekuatannya, dari mulai sifatnya itu bener-bener wah, gue passionate banget sih kalau udah cerita One Piece. Pokoknya detail banget gitu. Si penulis ini Eiichiro Oda ini nulis. Terus baik itu dalam ceritanya juga nggak akan ngebosenin banget, nggak akan ngebosenin. Gue jamin deh, kayak setiap cerita One Piece tuh punya maknanya sendiri. Tapi intinya si penulisnya bilang itu cerita One Piece bukan cerita percintaan, oke? Jadi ini adalah cerita tentang persahabatan. Nah ini perlu di note ya. Cerita One Piece adalah cerita tentang persahabatan. Jadinya jangan berharap kayak banyak ada percintaan segala macem gitu di One Piece. No, it's no. Karena ini cerita tentang petualangan, cerita tentang persahabatan, dan cerita tentang bagaimana dia meraih mimpinya. Anjay. Jadi menurut gue, lo harus nonton, apalagi lagi karantina gini, lo punya banyak waktu buat coba nonton anime atau baca manga yang baru, dan worth it banget. Oke, nonton ya. Siap. Go dong. Nah, gimana? Suka nggak filmnya? Nah, momen unik di video ini itu ada fakta-fakta menarik tentang anime yang kita kasih tahu. Karena kita suka semua nih sama anime-animenya, jadi banyak banget faktanya, lo harus tahu. Gimana video kita? Menarik kan? Jangan lupa di like, terus di komen, terus di subscribe ke channel kita After All Production aka AWP, and kita dari AWP, and see ya. Gimana caranya bisa ngumpulin subscriber 1 juta dalam 6 bulan? Ngedukun. Yes. What's up?